sebelum kedatangan Juru Selamat, Daud di dalam masa kanak-kanaknya menjaga kawanan dombanya, sementara mereka memakan rumput di atas bukit-bukit di sekeliling kota Betlehem. Anak gembala yang sederhana ini menyanyikan nyanyian-nyanyian yang digubahnya sendiri, dan musik yang keluar dari kecapinya menjadi suatu pengiring yang indah bagi alunan suaranya yang masih segar itu. Tuhan memilih Daud bagi pekerjaan yang ia rencanakan untuk mempercayakan kepada dia pada tahun-tahun mendatang. Sementara Daud hidup dengan cara demikian di tempat tinggalnya sebagai seorang gembala yang sederhana, Tuhan Allah berkata-kata tentang dia kepada Nabi Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bagaimana aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. para tua-tua itu menerima undangan kepada korban itu, dan Samuel juga memanggil Isai dan anak-anaknya. Mesbah didirikan dan korban pun disediakan. Segenap keluarga Isai hadir, kecuali Daud, anak bungsu itu, yang ditinggalkannya menjaga kawanan dombanya, karena tidaklah selamat meninggalkan kawanan domba tanpa ada penjaga. Pada waktu upacara korban itu berakhir, dan sebelum ambil bagian dalam pesta korban itu, Samuel memulai pekerjaannya sebagai seorang nabi untuk memeriksa anak-anak Isai yang agung penampilannya itu. Eliab adalah anak tertua dan lebih mirip Saul dalam perawakan dan ketampanannya dibandingkan dari yang lainnya. Wajahnya yang tampan dan bentuk tubuhnya yang baik itu telah menarik perhatian Nabi. Dia tampan, dia gagah dan juga tinggi. Sepertinya sungguh yang berdiri di hadapan Tuhan sekarang ini cocok untuk dia diurapinya. Tetapi bukan dia yang Tuhan pilih. Tetapi Tuhan tidak memandang penampilan secara luar. Eliab tidak takut akan Tuhan. Jikalau ia telah dipanggil untuk menduduki tahta, maka ia akan menjadi raja yang sombong dan kejam. Firman Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan juga Shema dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Abinadab anakku, kemarilah, beratkanlah dirimu di depan Nabi Samuel. Baik, Ayah. Bagaimana dengan anakku ini? Apakah dia pantas untuk dipilih? Dia tampan,
Dia juga berkarisma, tapi bukan dia juga yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana dengan anakku Shema? Shema, kemarilah. Lihatkanlah dirimu di depan Nabi. Ya, Ayah. Bagaimana? Pantaskah dia? Maaf, tapi orang ini pun juga tidak dipilih Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik mereka? Aku akan tunjukkan kepadamu. Anak-anakku, kemarilah. Semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Tuhan tidak menyatakan pilihannya atas seorang pun dari antara mereka itu. Dengan rasa cemas, Samuel mengamat-amati anak muda yang terakhir itu. Nabi merasa amat bingung. Ia bertanya kepada Isai, Apakah ini semua anak-anakmu? Apakah mereka sudah semuanya? Apakah masih ada lagi? Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Suruhlah dia datang, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. gembala yang kesepian itu merasa kaget mendengar adanya panggilan yang tidak diharapkan dari pesuruh itu, yang memberitahukan bahwa Nabi telah datang ke Betlehem dan telah menyuruh dia untuk bertemu. Dengan heran ia bertanya, mengapa Nabi dan hakim Israel itu ingin bertemu dengan dia. Daud, ayahmu memanggilmu dan Nabi Samuel pun ingin bertemu denganmu. Ayah memanggilku, dan Nabi Samuel kau katakan, mengapa ia ingin bertemu denganku? Tetapi dengan tidak berlambatan, Daud menuruti panggilan itu. Apabila Samuel memandang dengan penuh kesukaan kepada anak gembala yang sederhana, tampan, dan bersifat jantan ini, suara Allah terdengar kepada Samuel berkata, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nabi telah melaksanakan tugas yang telah ditetapkan kepadanya, dan dengan hati yang lega, ia kembali ke Rama.